Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dan bentuk kami untuk kami semakin menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Tertulis demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang ayat ini adalah adanya oknum-oknum yang mengajarkan bahwa ibadah itu merupakan sumber keuntungan secara materi. Sehingga orang-orang datang beribadah dengan motivasi ingin mendapatkan kekayaan. Pencarian akan Tuhan digerakkan oleh keinginan untuk menjadi makmur secara ekonomi. Motivasi cinta akan uang tidak akan membuat orang mengalami kepuasan dalam pencarian akan Tuhan. Kita perlu mengintrospeksi diri kita secara pribadi mengenai apakah kita beribadah untuk mencari keuntungan materi ataukah kita sungguh-sungguh beribadah dengan maksud mencari Tuhan. Ibadah yang disertai rasa cukup merupakan kunci mengalami keuntungan besar. Namun keuntungan besar di sini saudara, jangan kita pandang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hasrat keduniawian atau keserakahan kita. Keuntungan besar dari ibadah kepada Tuhan adalah mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam sepanjang kehidupan kita di bumi ini, dan sampai kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Pengertian dari keuntungan besar di sini tidak dibatasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi atau kekayaan. Jemaat di abad pertama adalah orang-orang yang bergumul dengan berbagai tantangan hidup. Bukan saja keterbatasan ekonomi, tapi tantangan penganiayaan akibat iman mereka kepada Tuhan Yesus. Namun hal-hal itu tidak menyurutkan iman dan kesetiaan sebagian besar dari mereka yang percaya. Ada orang-orang yang mundur dari imannya memang, tidak dapat dipungkiri, karena keinginan atau motivasi keuntungan lahiriah dalam pencarian akan Tuhan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan karena hati yang tulus, tidak akan pernah digoyahkan. Mereka tidak akan pernah mundur dari iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mengalami kepuasan apabila motivasi kita mengikut Tuhan adalah uang dan kekayaan. Tuhan memang sanggup memberkati kita, tapi kembali lagi, bukan itu yang menjadi fokus kita dalam pengiringan akan Tuhan. Di ayat yang ke-7, kita diingatkan bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini dan tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong dan akan keluar dari dunia ini dengan tangan kosong juga. Beberapa orang kaya zaman dulu meminta agar hartanya dikuburkan bersama dengan tubuh mereka saat mereka meninggal. Tapi harta itu tidak bisa dibawa terus, hanya terbatas di dalam kuburan saja. Ayat-ayat ini saudara dengan tegas hendak memperbaiki motivasi kita dalam hidup keimanan kita pada Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita, dalam ketaatan kita, dalam seluruh motivasi dan perbuatan kita setiap hari. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini merupakan pesan yang mengandung makna agar kita puas dengan apa yang ada. Miliki rasa puas dan syukur kepada Tuhan atas apapun yang kita punya. Pernyataan dalam ayat ini saudara tidak ada hubungannya dengan kemalasan dan sikap tidak mau berusaha. Bukan itu maksud dari ayat ini. Tapi ayat ini menyatakan suatu sikap mendasar yang harus kita miliki dalam hidup beribadah kepada Tuhan, yaitu merasa puas dan bersyukur. Tanpa sikap hati yang demikian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kecewa,
Dan kekecewaan itu dapat menyebabkan kemunduran iman. Perhatikanlah pesan Tuhan dalam Matius 13 ayat 22. Di situ tertulis, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dapat menghalangi pertumbuhan iman kita. Karena itu saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, motivasi kita jangan dilandasi oleh keinginan-keinginan lahiriah, materi atau kekayaan. Mari kembali lagi kepada hal mendasar dari iman dan ibadah kita kepada Tuhan. Carilah Tuhan dengan hati kita yang tulus. Cintai Dia dengan kemurnian. Beribadahlah dengan disertai rasa cukup. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala yang kita terima dan miliki. Berkat sejati dari Tuhan akan dilimpahkannya dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan iman yang murni. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, mengoreksi kami tentang motivasi kami dalam pencarian akan Tuhan. Motivasi kami dalam ibadah-ibadah kami, motivasi kami dalam beriman kepadamu. Ampuni kami yang memiliki motivasi yang tidak benar, motivasi yang dilandasi keinginan akan hal-hal lahiriah, materi atau kekayaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu mengucap syukur, merasa cukup dengan apa yang ada, beriman dan mengasihi Tuhan dari hati kami yang tulus dan murni. Ubahkan kami ya Tuhan, dan bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan iman yang murni, bukan karena ada maksud-maksud lain. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu kembali menegur dan menguatkan kami untuk kembali hidup dalam jalan-jalan-Mu yang Tuhan kehendaki. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi pandemi yang ada saat ini, dan lawat setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dan mereka percaya dan menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.